mau pria mau wanita yang tidak berusia 40 tahun dan juga bisa terkena penyakit rematik itu. Nah, untuk penyebabnya itu penyakit artritis ataupun penyakit rematiknya seperti tadi ya, karena rematik itu menyerang sistem imun ya, jadi tidak bisa melawan infeksi dari luar sehingga berbalik menyerang pada diri kita. Nah, itu salah satu penyebabnya sehingga menyebabkan dan itu terjadinya peradangan sehingga terjadi nyeri ya pada peradangan itu. Biasanya terjadinya pada bagian kaki atau tangan. Nah, itu bisa dilihat di selebarannya ada daerah-daerah yang terkena rematik ya biasanya. Nah, Ibu untuk standar dan gejala yang Ibu tahu apa ya Ibu? Bengkak ya biasanya ya untuk penderita penyakit rematik itu selain nyeri ya, selain merasa adanya kemerahan juga terjadinya bengkak ya. Jadi standar dan gejalanya itu adalah nyeri ya, bengkak, kemerahan dan juga kadang merasa kaku ya di sebagiannya. Nah, tapi kalau misalnya tanda dan gejala tersebut terjadi parah ya, lebih parah dari itu, misalnya sampai ibu tidak bisa bergerak sama sekali, itu harus dibawa ke dokter ya, karena ditakutkan ya apabila rematik itu parah bisa terjadi pergeseran sendi ya, seperti pada gambar ya yang sebelah kanan itu ada terjadinya pergeseran sendi. Nah, itu untuk tanda dan gejala. Dari sini juga ada pencegahan dan penata laksanaan. Ibu tahu tidak untuk pencegahannya apa saja? Harus mengurangi asupan lemak. Ya, itu salah satunya ya. Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit rematik itu mengurangi asupan lemak hewani. Ya, Ibu tahu tidak makanan yang termasuk ke dalam lemak hewani? Jadi makanan yang termasuk ke dalam lemak hewani itu contohnya seperti daging ya, sama daging kambing ya, terus jeroan ya, seperti asin itu mengandung lemak hewani yang tinggi ya. Jadi itu sebaiknya dihindari ya untuk mencegah terjadinya rematik ataupun rheumatoid arthritis. Lalu yang selanjutnya adalah memilih olahraga yang tidak berat. Jadi olahraga itu kita tetap harus melakukan olahraga, tetapi tidak melakukan olahraga yang berat ya. Jadi disesuaikan ya supaya tidak terjadi rematik. Nah, yang selanjutnya adalah tetap mempertahankan berat badan. Kenapa begitu Ibu, tahu tidak? Karena yang ideal. Ya, yang ideal ya, karena sebenarnya penyakit rematik itu bisa terjadi karena obesitas ya. Nah, biar tidak terjadi maka harus dijaga berat badannya agar tetap ideal. Itu untuk pencegahannya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan menurut Ibu? Jadi katanya penderita rematik itu tidak boleh makan sayuran hijau. Apakah benar? Sebenarnya bukan tidak boleh Ibu, tapi ada beberapa sayuran yang memang tidak boleh dikonsumsi ya, tapi tidak semuanya, karena kan katanya rematik itu tidak boleh memakan sayuran hijau ya, ada yang sebenarnya tidak semuanya. Ada beberapa sayuran yang mengandung protein tinggi ya, kandungan protein tinggi seperti bayam ya, sawi, kangkung, itu hal-hal atau sayuran-sayuran yang harus dihindari bagi penyakit yang menderita penyakit rematik, karena itu beresiko untuk membuat kambuh. Tapi yang lainnya bisa dikonsumsi. Nah, baik Ibu, bagaimana kalau selanjutnya ya? Yang selanjutnya adalah pengobatan atau penata laksanaan penyakit rematik. Nah, untuk yang pertama itu ya yang tetap harus dilakukan adalah berkonsultasi kepada dokter ya. Jadi Ibu bisa lebih tahu tentang penyakit ibu ya, ataupun kepada ahli-ahlinya. Lalu yang selanjutnya adalah tetap melakukan olahraga seperti tadi ya, tetap melakukan olahraga, tapi olahraganya tidak olahraga yang berat ya, jadi olahraga yang ringan saja yang dilakukan ya. Lalu yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup, jadi itu pola tidurnya harus yang baik dan benar ya, terus tidak boleh terlalu capek ya dalam melakukan aktivitas gitu.
dan juga jangan lupa buah-buahannya juga. Hanya saja perlu dihindari makanan yang mengandung lemak hewani. Nah, yang selanjutnya adalah jika ibu sedang mengalami nyeri ya, rematiknya sedang kambuh, bisa melakukan teknik nafas dalam. Itu tahu tidak teknik nafas dalam itu seperti apa? Ya, jadi teknik nafas dalam itu ya cara agar mengurangi rasa nyeri itu. Nah, caranya itu pertama adalah ibu harus duduk rileks ya, lalu ibu tarik nafas perlahan melalui hidung, rasakan udara itu memasuki rongga pernapasan tubuh ya. Nah, setelah itu tahan selama 3 detik. Nah, setelah 3 detik baru hembuskan perlahan melalui mulut ya. Itu ibu caranya. Ibu bisa tidak sekarang melakukannya? Saya bantu ya. Coba sekarang ibu tarik nafas melalui hidung, tahan 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan perlahan. Nah, ya, itu bisa dilakukan sampai nyeri pada misalnya persendian ibu menghilang. Ini bisa dilakukan dalam beberapa kali. Nah, yang terakhir adalah ibu bisa melakukan kompres di rumah. Misalnya jarinya sedang kembali kambuh, nah ibu bisa melakukan kompres hangat ataupun dingin. Ya, kalau kompres hangat itu fungsinya untuk melancar aliran darah dan juga memasukkan kotor. Sedangkan untuk kompres dingin untuk mengurangi pembengkakan, namun fungsinya sama ya, untuk mengurangi nyeri pada persendian. Itu ibu yang mengenai penyakit rematik artritis. Bagaimana ibu bisa dipahami apa yang telah saya jelaskan? Ya, alhamdulillah ya ibu harus bisa dipahami. Kalau begitu coba ibu bisa jelaskan mengenai pengertian rematik itu sendiri, yaitu penyakit yang mengandung kemudian sindrom rematik cukup banyak. Rematik artritis atau artritis reumatoid adalah peradangan kronis pada sendi yang menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan kaku pada persendian. Misalnya sakit kaki dan tangan. Ya, ibu ya. Penyebabnya sendiri ibu tahu. Penyebabnya itu dengan yaitu dengan sistem